Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Nah, kita kembali lagi nih dalam podcast Akidah Akhlak. Pada kali ini, Ibu punya pembelajaran yang menarik. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kalian jangan lupa menyiapkan alat tulisnya, supaya pembelajaran yang menarik bisa kalian tulis. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu harap kalian dapat mengetahui tentang kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah, dan bisa menerapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Oke, langsung saja yuk simak penjelasan dari Ibu. Tahukah kamu bahwa di lingkungan sekitar kita banyak terdapat pemandangan yang sangat indah dan beragam? Mari kita cari tahu lebih jauh dari tentang ciptaan Allah yang begitu indah. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Nah, kalian tahu apa itu kalimat subhanallah? Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat pujian kepada Allah yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Akan tetapi, keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah dan tanpa campur tangan manusia. Kalimat subhanallah berarti maha suci Allah. Dengan kesuciannya, Allah menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa indahnya. Misalnya, ketika melihat pemandangan pantai yang luas seakan tidak bertepi, ombak yang bergulung-gulung seperti buih, melihat orang yang berparas cantik dan tampan. Hal ini didasari oleh ayat pertama pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Dalam ayat di atas, hal memuji dirinya sendiri dengan kalimat tasbih ketika menunjukkan kemahakuasanya yang dapat memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Padahal apabila perjalanan antara dua masjidil mulia tersebut ditempuh dengan perjalanan biasa, maka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan. Dengan bertasbih, kita mengakui akan keagungan dan kebesaran Allah. Dengan bertasbih, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Sebagai anak muslim, kita hendaknya membiasakan diri untuk selalu bertasbih dan dalam kehidupan sehari-harinya. Membaca tasbih banyak membawa hikmah antara lain: 1. Mendapatkan pahala dari Allah. 2. Membuat kita semakin dekat dengan Allah. 3.
semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah. 4. Akan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. 5. Semakin dicintai oleh Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya. Dan masih banyak lagi dari hikmah membaca tasbih. Yang kedua yaitu kalimat thayyibah masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah diucapkan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah dan menakjubkan. Tetapi dalam keindahan itu ada peranan manusia. Misalnya, ketika melihat bangunan yang tinggi dan megah, ketika memasuki kebun bunga yang indah, ketika prestasi yang membanggakan, fisik seseorang yang kuat, dan lain sebagainya. Hal ini didasari oleh Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Yang artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Surat Al-Kahfi ayat 39. Kalimat Masya Allah diucapkan apabila melihat sesuatu yang terjadi di luar perkiraan dan kehendak kita. Sesungguhnya tidak berburuk sangka terhadap Allah dan menyalahkan takdir. Misalnya, bertemu teman lama maupun kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan. Ketika melihat peristiwa tersebut, ucapkan Masya Allah. Kita harus memiliki usaha untuk melakukan yang terbaik dan menghindari keburukan. Kalian juga diperbolehkan mencegah teman atau orang lain yang berbuat jahat. Nah, ini wajib kita untuk mencegah teman kita yang berbuat jahat dan tidak baik. Apabila melihat teman sedang mencuri mangga milik tetangga, kalian harus wajib mengingatkannya. Kalian dapat menegur atau melarang perbuatan itu. Apabila tidak berani menegur, kalian tanamkan dalam hati bahwa perbuatan itu tidak baik dan tidak boleh ditiru. Kata Masya Allah terkadang mengandung kekaguman, keheranan, harapan, dan kejutan. Dengan membiasakan mengucapkan Masya Allah, kalian akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah mampu bertindak apa saja kepada hambanya yang ingkar. Wah, bagaimana anak-anak penjelasannya? Seru kan? Alhamdulillah, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.